Kembali lagi di channel AZ Film, channel baru untuk menemani kaum-kaum rebahan nih. Video kali ini saya akan menceritakan alur dari film Run Hide Fight. Film yang dirilis tahun 2020 ini menceritakan tentang seorang siswi yang ingin menyelamatkan sekolahnya dari serangan psikopat. Yap, gak usah berlama-lama, langsung masuk aja ke alurnya. Ya, film dimulai dari sepasang ayah dan anak nih. Anak itu bernama Zoe dan ayahnya Total. Di sini mereka sedang berburu di hutan. Zoe pun berhasil menemukan seekor rusa, dan rusa pun langsung dibawa ke rumahnya. Film pun bermula dari sini. Scene pun berpindah di rumah Zoe. Di sini Zoe sedang sarapan pagi dan ditemani oleh ibunya. Saat sedang asik mengobrol, ayahnya pun datang dan tiba-tiba ibunya pun menghilang. Dan ternyata ibu Zoe sebenarnya baru meninggal dan yang tadi adalah imajinasi dari si Zoe. Ayahnya pun kesal dengan Zoe yang sering berbicara sendiri dan meminta Zoe untuk cepat move on dari kematian ibunya itu. Sesaat sedang cekcok dengan ayahnya, terdengar suara klakson mobil dan suara itu berasal dari mobil Louis. Di sini Louis datang untuk menjemput Zoe berangkat sekolah bersama. Saat sedang dalam perjalanan, mereka pun bertemu dengan teman satu sekolahnya nih, yaitu Roy dan gerombolannya. Mereka pun saling mengejek dan mobil Louis diserempet sehingga mobil Louis berhenti di pinggiran. Saat Louis sedang menghidupkan mobil, Zoe dari kejauhan melihat temannya yaitu Chris yang sedang menanam sesuatu. Tanpa berpikir buruk, Zoe dan Louis pun melanjutkan menuju sekolahnya. Dan baru juga sampai di sekolahnya, mereka pun disuguhi dengan banyaknya siswa yang bermain tembakan air dan segerombolan siswa yang sedang menaikkan BH seperti menaikkan bendera nih. Waduh. Scene pun berpindah di saat Zoe sedang berada di pelajaran kimia nih, dengan guru yang mempraktekkan balon isi hidrogen dan dibakar api yang menghasilkan ledakan. Singkat cerita, jam pelajaran pun habis dan Zoe pun pergi ke loker dan membukanya. Zoe pun terheran karena di dalam sudah berisi puisi dan bunga. Diketahui, ucapan itu berasal dari Louis yang sudah sekian lama memendam perasaannya. Di sini Zoe pun kesal dan membanding pintu lokernya karena ia masih dirundung duka atas kepergian ibunya itu. Di tempat lain, seorang siswa yang bernama Kip mendatangi lobi dengan membawa tas dan bertanya jam istirahat ke penjaga. Saat sudah mendapatkan jawaban, Kip pun meninggalkan tasnya dan diketahui bahwa tas itu berisi bom. Sementara saat jam istirahat tiba, Zoe pun makan di kantin dengan bertemu Louis. Di sini Louis tidak mudah menyerah untuk mendapatkan hati Zoe dengan mengajaknya untuk menghadiri pesta perpisahan bersama. Zoe pun marah dengan obrolan ini. Louis yang sedang mendinginkan kembali suasana dengan ingin menggenggam tangan Zoe, tanpa sengaja Louis pun menjatuhkan minuman dan mengenai jaket si Zoe. Kekesalan Zoe pun memuncak, dan Zoe pun pergi ke toilet untuk membersihkan jaketnya. Dan di toilet itu Zoe melihat seorang wanita yang sedang membuka plafon nih. Kemudian Zoe pun mencoba mengecek dan tidak menemukan apa-apa, tetapi di kamera terlihat jelas jejak pistol. Zoe pun kembali membersihkan jaketnya dan tiba-tiba datang kembali bayangan ibunya. Di sini mereka mengobrol tentang Louis. Sementara itu di kantin, tiba-tiba mobil van masuk menerobos yang berisikan 3 orang dan 1 orang langsung menembaki siswi yang berada di dekatnya. Semuanya pun panik tak karuan nih. Pelaku adalah Tristan sebagai ketuanya, Chris, Kip, dan perempuan tadi yang di toilet dengan nama Anna. Sementara itu, Zoe yang tidak mengetahui apa-apa, tiba-tiba didatangi teman perempuan dengan luka tembak dan bersimbah darah. Zoe pun penasaran dengan apa yang terjadi di luar nih. Dia kemudian melirik dari tembok toilet dan sayangnya di depannya ada siswa lain yang juga keluar. Zoe pun menyuruh untuk masuk kembali tetapi Kip keburu melihatnya dan Kip hendak mengecek toilet. Bayangan ibunya pun datang dan menyuruh Zoe untuk lari. Zoe pun langsung masuk kembali ke toilet dan mencoba masuk ke dalam plafon. Sementara itu, Louis yang mengetahui Kip masuk toilet pun panik karena ia mengetahui Zoe berada di dalam. Kemudian Tristan menyuruh semuanya untuk membuka HP dan menyuruh untuk menelpon orang-orang tercintanya untuk memberikan kata-kata terakhir karena saat itu Tristan ingin membunuh satu persatu nih.
Saat sedang menginstruksikannya, tiba-tiba terdengar suara dari dapur. Dan ternyata itu suara Zoe yang hendak kabur melalui plafon akan tetapi terjatuh. Tristan pun menyuruh Chris untuk mengeceknya dan membunuh semua yang ada di sana. Saat berada di dapur, Zoe pun diselamatkan oleh ibu kantin, yang saat itu berpura-pura ialah yang terjatuh. Naasnya, Chris langsung menembaki ibu kantin tersebut tanpa ampun dan meninggalkan jasadnya. Kemudian Tristan memerintahkan untuk semua siswa menyiarkan penyanderaan ini secara live streaming di semua sosial media. Louis pun terpilih menjadi kameramennya karena memiliki view yang lebih dari 1.000. Di sisi lain, Zoe yang sudah selamat menyuruh sekelompok siswa agar tidak masuk ke kantin karena ada kekacauan dan menyuruh menyebarkan informasi ini ke semua warga sekolah lain. Kemudian, Zoe ingin masuk ke kelas lain tetapi dilarang oleh gurunya. Zoe pun melemparkan batu ke jendela dan menginfokan kejadian ini di kantin, dan menyuruh semua siswa untuk pergi dari sekolah. Awalnya guru pun tak percaya nih, dan akhirnya mengikuti arahan Zoe. Kemudian Zoe menyalakan alarm, dan semua siswa sampai guru pun mendengarnya. Tetapi Anna langsung memotong semua kabel sistem yang menjadikan alarm itu berhenti dan semua warga sekolah kembali masuk ke ruangannya. Pihak sekolah yang sudah mengetahui kejadian ini langsung melapor ke polisi dan menyuruh semua warga sekolah untuk tetap berada di tempat dan semuanya pun mengikuti instruksinya. Saat Zoe hendak lobby, tiba-tiba dihadang polisi dan kemudian terjadi ledakan yang hebat dan menewaskan polisi tersebut. Ledakan ini pun berasal dari tas yang ditinggalkan Kip tadi. Zoe pun terkena dampaknya. Saat ia mau bangun, dari kejauhan melihat Anna yang hendak mendekatinya. Zoe pun pura-pura mati dan menahan injakan dari Anna. Kemudian, saat Anna pergi, Zoe pun mencoba mengingatkan kelas dan saat itu Anna kembali dengan tembakan yang mengenai paha Zoe. Zoe pun bersembunyi di loker dan saat itu muncul kembali bayangan ibunya. Ibunya pun menyuruh Zoe untuk lari ke tempatnya dan Zoe pun berlari dengan terpincang. Tempat itu pun berisi banyak balon. Saat Anna masuk dan mencarinya, Zoe yang bersembunyi di balik balon pun langsung melompat dan menyerang Anna. Kemudian pertarungan pun terjadi antara Zoe dan Anna. Zoe pun dapat membunuh Anna. Kemudian Zoe pun mengambil pistol dan HP Anna. Di tempat lain, Tristan dan Kip berada di kelas dan di sini Tristan menyuruh guru cantik untuk bertelanjang dada di depan live streamingnya. Guru itu pun menurutinya demi menjaga murid-muridnya karena sebelumnya murid itu diancam. Kemudian Tristan menyuruh semuanya ikut ke kantin dan sedangkan Kip mencari mangsa baru di kelas lain. Zoe yang mengetahui itu pun langsung bersembunyi. Dan saat Zoe hendak memukul Kip, HP Anna pun berbunyi menjadikan Kip berbalik dan menembaki Zoe. Untungnya, tembakan itu pun meleset dan Zoe berhasil lari dengan terpincang. Saat hendak mencarinya, Kip terpleset dan terjatuh. Kemudian, Zoe menyemprotkan alat pemadam kebakaran dan memukulnya. Zoe pun berhasil memborgol Kip dengan kursi dan pada saat itu tiba-tiba bayangan ibu Zoe pun datang kembali. Di sini bayangan ibunya menyuruh Zoe untuk menyelesaikan kekacauan ini. Saat Zoe hendak pergi, Kip pun bercerita alasan dibalik semua ini. Ia kesal dengan siswa dan guru yang sering membulinya. Zoe pun marah dengan perkataan Kip dan mencoba meluruskan otak Kip dengan menyuruhnya untuk membantu menghentikan kekacauan ini agar bisa mati dalam keadaan terhormat. Kip pun menyetujuinya. Sesampainya di kantin, Kip mengancungkan senjata ke Tristan dan Chris. Karena panik, Chris menembak dan terjadi kericuhan. Zoe pun memanfaatkan kesempatan ini dengan kabur bersama Louis. Naasnya, Louis terkena tembakan dan Louis tidak bisa lari lagi. Zoe pun meninggalkan Louis di sofa sebuah ruangan. Tristan yang terkena tembakan lalu menyuruh Chris untuk mencari Zoe dan membunuhnya. Zoe pun bersembunyi di lab kimia. Naasnya Chris mengetahuinya, dan saat Chris hendak membunuh, untungnya ada ayah Zoe yang sejak tadi mengawasinya dan lalu menembakkan sniper ke kepala Chris. Chris pun mati dan Zoe berhasil diselamatkan. Sayangnya polisi menangkap ayah Zoe karena mengetahui tembakan tersebut. Setelah itu terdengar suara HP yang berasal dari HP Chris, dan ternyata yang menelpon adalah Tristan. Dan saat itu bayangan ibunya datang kembali untuk menyemangati Zoe. Zoe pun mengirim gambar mayat Chris ke Tristan.
Tristan pun panik dan menyalakan bom di mobil dan menyuruh seorang siswa untuk mengikutinya dengan membawa tong berisi bom. Kemudian Zoe pun kembali lagi dan menyuruh semua siswa untuk membuka blokade. Zoe yang mengetahui ada bom di mobil itu, lalu menyalakan mobil tersebut dengan berjalan mundur. Untungnya tepat waktu dan bom pun meledak di luar. Kemudian polisi pun masuk ke dalam dan Zoe pun kembali mencari Tristan. Namun sayangnya Zoe dihentikan oleh polisi dan memborgolnya karena mengira Zoe pelakunya. Dan saat itu bayangan ibunya pun muncul kembali untuk terakhir kalinya. Di sini ibunya pun mengucapkan selamat tinggal dengan mengecup keningnya. Kemudian terjadi ledakan terakhir dengan seorang yang hangus terbakar. Singkat cerita, Zoe yang ditahan di mobil polisi pun bertemu dengan sheriff untuk dibebaskan. Sheriff pun mengucapkan permohonan maaf atas penangkapan dirinya. Dan di sini sheriff pun mengatakan bahwa Tristan sudah mati terbakar di dalam sekolah. Zoe pun senang dan menemui ayahnya. Saat hendak mengobati lukanya, Zoe pun melihat Tristan yang menyamar dan pergi ke hutan. Di sini Zoe sadar bahwa yang mati karena bom adalah siswa lain. Zoe pun mengikuti Tristan dengan membawa senjata ayahnya. Zoe lalu menembak dengan tepat mengenai dada Tristan. Yap, film pun diakhiri dengan Zoe yang meninggalkan Tristan dan memberitahu ke polisi bahwa Tristan berada di dalam hutan. Oke guys, itulah alur dari film Run Hide Fight yang dirilis tahun 2020 ini. Jadi apabila menyukai video ini, mohon untuk di like, comment, and subscribe. Until next time.